Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Anggara. Nama saya Bahtiar Cahyo Nugroho. Nama saya Fahmi Fauzan. Kami akan mendemonstrasikan tugas besar dari analisis performansi jaringan komputer. Pada tugas besar ini, kami akan melakukan analisis performansi jaringan komputer dengan topologi sebagai berikut, sesuai konfigurasi yang diberikan pada pertemuan ke-13. Jadi pada tugas besar ini kami akan melakukan pengambilan data dari beberapa skenario yang akan diberikan. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil percobaan yang didapat. Ada 7 aktivitas yang dilakukan, mulai dari Q1 hingga Q7. Untuk Q1 sampai Q3, kami menggunakan kelas QoS default, yaitu CLS sama dengan OVS HTB QoS switch yang terdapat di program upgrade_QoS.py untuk switch core 2. Nah, lalu untuk setiap percobaan dilakukan capture traffic dengan Wireshark selama 10 detik. Jadi pertama pada Q1, pertama kita akan run program upgrade_QoS.py. Setelah itu akan muncul 3 terminal ekstern dan 2 video player. Di sini terdapat 2 jenis video player, yaitu regular dan premium. Untuk premium yaitu host 3 dan regular untuk host 4. Pada terminal RTP stream emitter ini akan dilakukan pengiriman video, yaitu video small.3gp. Lalu dijalankan background traffic noise. Untuk simulasi kali ini menggunakan 2,5 MB selama 100 detik. Setelah itu akan tertera UDP noise-nya di terminal UDP noise receiver. Setelah itu, kami akan membuka Wireshark untuk meng-capture paket yang ada. Untuk pemilihan interface di dalam Wireshark ini akan dipilih interface any untuk menampilkan semua paket yang ada di traffic yang sedang berjalan. Oke, untuk capturing ini akan di stop karena kita sudah meng-capture paketnya sebelumnya, dan berikut adalah hasil paket yang kami capture. Nah, ini adalah paket-paket yang sudah kami capture sebelumnya. Lalu pertama akan difilter dengan IP address 10.0.0.3, yaitu host 3 dan protokol UDP. Oke, berikut adalah paket-paket dari IP address 10.0.0.3 dengan protokol UDP. Lalu selanjutnya kita akan melihat statistik dari paket-paket yang sudah difilter tersebut. Nah, di sini kita akan mengambil data yang di statistik yang displayed, karena data ini diambil dari hasil filter yang kami lakukan tadi. Di sini akan dilakukan perhitungan throughput dan delay. Untuk perhitungan throughput, yaitu dengan rumus bytes dibagi dengan time span. Lalu untuk delay,
rumusnya adalah time spent dibagi dengan paket. Jadi untuk pekerjaan Q2 ini kurang lebih sama dengan pekerjaan Q1 sebelumnya. Pertama, membuka Python-nya. Kayak tadi sudah Python upgrade cost terus kita set iPerf-nya. Kita rubah background traffic-nya menjadi 5 Mbps dengan waktu sama seperti tadi 100 detik. Nah, sambil menunggu ini kita set priority, kita buka video small 3GP sesuai sama seperti Q1 tadi. Setelah itu kita buka terminal baru untuk men-set prioritas dari H3 sebagai high dan H4 sebagai low. Ini untuk H3 high dan selanjutnya kita set priority untuk H4 sebagai low. Nah, setelah kerjaan ini sama seperti tadi, kita buka Wireshark, lalu kita hitung throughput dan delay-nya, yang mana throughput itu byte dari display dibagi time span, dan delay time span dibagi paket dari display itu sendiri. Selanjutnya untuk Q3, persis sama dengan pekerjaan Q2 sebelumnya. Pertama kita buka Python-nya, kita itu iPerf-nya sama 5 Mbps dengan waktu 100 detik. Kita buka video small 3GP-nya. Yang membedakan dari pekerjaan Q2 dari Q3 dengan Q3 ini, yaitu kita buka terminal, kita set priority-nya untuk H3 sebagai high dan H4-nya sebagai high juga. Jadi yang membedakan hanya di H4-nya. Kita men-set priority sebagai high. Setelah itu kita seperti pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, kita buka Wireshark, hitung throughput dan delay-nya, yang mana throughput throughput dari bytes display dibagi time span dan delay dari time span dibagi paket display. Kurang lebih seperti itu untuk pekerjaan Q2 dan Q3. Lalu untuk skenario yang terakhir atau Q4 itu akan menggunakan switch yang berbeda dari Q1, Q2, dan Q3. Maka diperlukan perubahan pada source code yang digunakan sebelumnya. Di sini kami telah merubah source code yang sebelumnya pada switch yang kedua. Yang sebelumnya menggunakan OVS HTB switch dirubah menjadi OVS kernel switch. Untuk skenario yang keempat ini tidak dilakukan penambahan priority untuk H3 maupun H4. Untuk pengerjaannya sendiri itu masih sama dengan Q1, Q2, dan juga Q3. Yang pertama di sini akan melakukan pengiriman RTP stream, itu akan melakukan mengirimkan video pada H3 dan H4, yang merupakan H3 itu premium dan H4 itu reguler. Untuk UDP noise receiver sendiri akan menerima background traffic noise yang akan dibuat, dan untuk UDP noise sender-nya sendiri atau H2 akan membuat sebuah traffic dengan membuat traffic noise sebesar 5 Mbps selama 100 detik.
lalu akan dihitung juga delay dan juga throughput-nya dengan membuka Warsak kembali dan menganalisis dari detail traffic yang ada. Berdasarkan pengujian yang telah kami lakukan, berikut pengaruh background traffic noise pada pengiriman data multimedia di topologi sederhana yang memiliki satu bottleneck link. Saya Panggara. Saya Bahtiar. Fahmi Fauzan. Berikut adalah hasil analisis dari kami. Untuk topologinya sendiri di sini terdapat H1, H2, H3, H4 dan juga K5. Untuk H1 sendiri itu bertugas melakukan streaming ke H3 dan H4 dan akan mengirimkan RTP video flow. Lalu untuk H2 akan mengirimkan UDP flow pada H5. Nah, untuk H2 sendiri memiliki tugas sebagai background traffic dan H5 akan menerima traffic dari H2. Bottleneck yang akan menjadi penelitian pada penelitian kami kali ini akan dinilai berdasarkan parameter delay dan juga throughput-nya. Lalu selanjutnya untuk skenario Q1 akan dijelaskan oleh Bahtiar. Oke. Yang pertama adalah skenario Q1. Next. Berikut adalah hasil yang kami dapatkan setelah melakukan perhitungan dari hasil capture pada simulasi Q1. Terlihat di sini nilai throughput dari masing-masing host sangat beragam. Pada background traffic 2,5 Mbps terlihat lebih kecil daripada H4. Sedangkan untuk di background traffic 10 Mbps, H3 memiliki throughput yang lebih besar daripada H4. Sama halnya seperti delay. Di sini untuk background traffic 2,5 Mbps, H3 memiliki delay yang lebih besar daripada H4. Lalu untuk background traffic 10 Mbps, terlihat H3 memiliki delay lebih kecil daripada H4. Ini terjadi karena untuk pada simulasi Q1 ini kami tidak memasang prioritas dari masing-masing host, yaitu jadi terlihat seperti masing-masing host tersebut saling memperebutkan source yang tersedia, sehingga hasil dari nilai throughput dan delay masing-masing terlihat beragam. Terkadang host 3 memiliki throughput lebih besar, tapi di lain background traffic, host 4 memiliki throughput yang lebih besar. Berikut adalah kualitas video yang kita capture dari simulasi Q1. Terlihat di sini dari kedua host, yaitu regular itu host 4 dan premium host 3. Di sini tidak terlihat seperti ada perbedaan yang mencolok, dikarenakan seperti tadi kita tidak men-set priority dari kedua host tersebut atau memiliki prioritas yang sama gitu. Lalu selanjutnya adalah Q2. Nah, berikut adalah hasil nilai throughput yang kami dapatkan setelah menjalankan simulasi Q2. Terlihat dari tabel berikut. Untuk H3 memiliki nilai throughput yang lebih tinggi daripada H4 untuk masing-masing background traffic, yaitu 5 Mbps, 10 Mbps, dan 15 Mbps. Dan selanjutnya untuk delay
sama seperti throughput, H3 juga memiliki nilai delay yang lebih kecil untuk masing-masing background traffic rate, yaitu 5, 10, dan 15 Mbps. Dikarenakan untuk Q2 ini kita men-set host 3, H3 memiliki prioritas yang lebih tinggi atau high daripada H4. Sehingga nilai dari throughput dari H3 lebih besar dan nilai delay-nya lebih kecil karena prioritas H3 lebih besar daripada H4 sehingga diutamakan untuk H3 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kualitas videonya terlihat di sini seperti sedikit perbedaan dari kualitas video premium dan reguler yaitu H3 dan H4. Terlihat yang video premium atau H3 itu kualitasnya lebih sedikit bagus daripada yang H4 atau reguler. Karena seperti tadi pada Q2 ini kita men-set H3 memiliki prioritas yang tinggi dan H4 itu yang rendah atau low. Selanjutnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang hasil dari pekerjaan skenario Q3, yang mana skenario Q3 ini tidak berbeda jauh dengan pengerjaan Q2. Yang membedakan hanya set prioritas dari traffic itu sendiri, yang mana H3-nya di set untuk high dan H4-nya juga high. Oke. Kita mendapatkan hasil dari berbagai background traffic dari throughput itu sendiri. Kita bisa lihat di sini untuk throughput background traffic 5 Mbps, H3 lebih besar dari H4. Dan untuk 10 Mbps, kita bisa lihat tidak berbeda jauh. Cuman di sini H4 sedikit lebih besar dari H3. Dan untuk sama seperti 10 Mbps, 15 Mbps juga tidak terlalu berbeda jauh untuk H3 dan H4. Kita bisa lihat di sini H4 sedikit lebih besar dari H3. Dan untuk delay-nya sama seperti tadi dengan background traffic 5, 10, 15. Nah, ini untuk delay-nya kita bisa lihat di sini dengan background traffic 5, 10, 15. Untuk background traffic 5 Mbps, H3 lebih kecil daripada H4, berbeda sedikit. Untuk 10 Mbps, H4-nya yang sedikit lebih besar daripada H3, dan untuk 15 Mbps, H3-nya sedikit lebih besar dari H4. Untuk kualitas video dari skenario ketiga ini, karena keduanya di set priority high, jadi tidak ada perbedaan yang jauh dari kualitas video itu sendiri, dan tidak ada masalah antara kualitas H3 dan H4 yang mana premium dan reguler. Keduanya sama-sama sehingga bandwidth yang didapatkan membagi sama rata gitu antara H3 dan H4. Jadi baik itu H3 dan H4 tidak ada bottleneck yang terjadi di sini. Oke, untuk skenario Q4 agak sedikit berbeda dengan pengerjaan skenario Q3 sebelumnya, yang mana untuk pengerjaan skenario Q4 ini kita mengubah isi file dari upgrade COSPay ini mengganti switch core atau S2-nya dengan CLS OVS kernel switch. Nah,
kita bisa lihat hasil dari Q4 itu sendiri ketika kita mengganti switch core-nya menjadi OFS kernel switch dengan background traffic 2,5 Mbps, yang mana untuk H3 itu lebih kecil dibandingkan H4. Untuk 5 Mbps sama juga, H3 lebih kecil dibandingkan H4. Untuk 7,5 Mbps sama juga lebih kecil. Begitupun sama dengan 10 Mbps dan 12,5 Mbps. H3 lebih kecil dibandingkan H4. Perubahan ini sangat memberikan pengaruh untuk H4 reguler karena throughput dan delay-nya memiliki nilai yang lebih baik dari H3 premium. Next. Ini untuk delay dari pengerjaan skenario Q4. Kita bisa lihat di sini untuk background traffic 2,5 Mbps. H3 premium lebih besar dibandingkan H4. 5 Mbps juga sama, lebih besar. H3-nya lebih besar dibandingkan H4 reguler. Begitupun 7,5 juga sama, H3-nya lebih besar dibandingkan H4. 10 juga, H3-nya lebih besar dari H4. Dan 12,5 juga H3-nya lebih besar dibandingkan H4. Nah, untuk kualitas video di sini juga baik itu H3 dan H4 tidak ada pengaruh oleh traffic yang ada dikarenakan S2 atau switch core tadi diganti dengan OVS kernel switch. Yang mana dia tuh mempunyai karakteristik yang mana dapat beradaptasi dengan suatu adanya perubahan dari jaringan itu sendiri gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena fitur yang terdapat dari OFS kernel switch itu membuat network control system dapat merespon adanya perubahan traffic. Jadi sehingga jika terjadi traffic switch akan membentuk trafficnya menjadi suatu antrian yang beraturan. Begitu saja penjelasan Q3 dan Q4. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Septa. Untuk kesimpulannya sendiri berdasarkan skenario dari Q1 di mana melakukan pengujian dengan tanpa adanya priority, lalu Q2 dengan melakukan setting priority pada H3 yang diset ke high priority dan H4 sebagai low priority. Lalu untuk Q3 dengan H3 dan H4 sama-sama diset ke high priority dan juga Q4 yang melakukan sebuah perubahan pada switch yang kedua dari OVS HTB cost switch menjadi OVS kernel switch. Dapat disimpulkan bahwa background traffic noise mempengaruhi pengiriman data multimedia dan dapat diatasi dengan memilih priority host. Mana yang dapat hal ini ditunjukkan dengan skenario Q2 dan Q3 itu memiliki kualitas video yang lebih stabil. Yang mana itu data multimedianya menjadi lebih baik. Lalu untuk skenario Q1 dan Q4 sendiri itu hasilnya tidak terlalu beda jauh. Yang membedakan dari keduanya adalah hanya pada switch yang kedua yang diubah dari OVS HTB cost switch menjadi OVS kernel switch, di mana switch ini dapat mengurangi noise yang terjadi sehingga perebutan source antar kedua host berkurang dan data multimedia yang dihasilkan lebih konsisten dibandingkan dengan Q1. Sekian dari kami. Mohon maaf bila selama melakukan pendemoan dan selama presentasi terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.